Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai pergerakan faktor produksi internasional dan perusahaan multinasional. Arus modal internasional. Arus modal internasional adalah hubungan kausal atau timbal balik antara transaksi perdagangan barang internasional dan modal sebagai salah satu faktor produksi tertentu yang nantinya akan menimbulkan arus modal secara internasional karena adanya suatu negara yang memiliki banyak modal dan ada pula yang mengalami kelangkaan modal. Sehingga terjadilah arus modal internasional. Semakin banyak modal, maka semakin kecil pengembalian atau return yang diperoleh. Demikian sebaliknya, semakin langkanya modal, maka semakin tinggi hasil yang diperoleh. Dan timbullah arus modal internasional yang mengalir dari suatu wilayah yang kekurangan modal untuk mencari return setinggi mungkin. Untuk mengetahui keadaan aliran modal internasional suatu negara, teman-teman nanti bisa melihat pada catatan neraca pembayaran atau balance of payment atau BOP ya. Selanjutnya ada sifat arus modal internasional. Ada Forex Portfolio Investment atau FPI, yaitu arus modal internasional dalam bentuk aset-aset finansial seperti saham, obligasi, dan komersial paper lainnya. Arus portofolio saat ini paling cepat dan paling banyak mengalir ke seluruh penjuru dunia melalui pasar uang dan pasar modal di pusat keuangan seperti di New York, London, Paris, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, di sini saya garis bawahi untuk FPI adalah orang luar negeri yang membeli aset di Indonesia dan tidak aktif mengatur. Nah, dalam kuncinya di sini adalah tidak aktif mengatur ya. Kemudian yang kedua ada Forex Direct Investment atau FDI. FDI di sini adalah orang luar negeri yang membeli aset di Indonesia dan aktif mengatur. Jadi kuncinya yang pertama adalah di FPI, yaitu investasi di pasar modal ya, yang tidak aktif dalam mengaturnya. Kemudian di FDI ini adalah yang membeli aset di Indonesia namun aktif mengatur. Aktif mengatur di sini yaitu investasi real dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah dan bahan baku persediaan, di mana investor di sini terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman modal tersebut. Jadi dianggap bahwa untuk FDI ini orang luar negeri tersebut aktif dalam mengatur, mengelola, memanajemen karena investasinya ini di bidang real dalam bentuk pendirian perusahaan ataupun pabrik dan lain sebagainya. Jadi dapat dipahami ya untuk perbedaan dari FPI dan FDI. Selanjutnya adalah motivasi arus modal internasional. Yang pertama kita masuk ke investasi portofolio atau FPI, yaitu mencari return yang lebih tinggi. Sesuai dengan teori HO atau Hexer-Ohlin kemarin, suatu negara akan membeli saham atau obligasi dari perusahaan yang berada di negara lain yang tentunya dapat memberikan pengembalian tertinggi. Kemudian yang diversifikasi resiko. Hal ini sesuai dengan portofolio teori yang menyatakan bahwa investasi di berbagai negara akan menghasilkan return tertentu dengan resiko yang lebih kecil atau return yang lebih tinggi dapat dihasilkan dengan resiko tertentu. Di investasi asing langsung FDI adalah yang pertama mendapatkan return yang lebih tinggi ya tentunya melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perpajakan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik. Tidak mungkin orang asing ingin mendirikan pabrik di suatu negara yang memiliki infrastruktur yang kurang baik. Tentunya di sini akan berdampak kepada pemasaran produk perusahaan tersebut nantinya. Kemudian diversifikasi resiko ya atau minim resiko
dan dapat melakukan direct control melalui ekspansi vertikal, yaitu pendirian cabang di luar negeri untuk menghasilkan input bagi perusahaan induk, dan ekspansi horizontal, yaitu mendirikan cabang di luar negeri dengan melakukan kegiatan yang hampir sama dengan perusahaan induk. Dan yang terakhir, untuk menghindari tarif dan non-tarif yang dibebankan kepada impor dan sekaligus memanfaatkan berbagai insentif dalam bentuk subsidi yang diberikan kepada pemerintah di negara tersebut. Efek dari tidak diberlakukannya atau tidak dikenakannya tarif dalam sejumlah produk dari perusahaan multinasional yang dijual ke Indonesia, otomatis harga jual produk tersebut itu relatif lebih murah, dan nantinya perusahaan akan memperoleh laba yang lebih tinggi dari sebelumnya. Selanjutnya ada konsekuensi arus modal internasional. Nah, di sini ada dua konsekuensi. Yang pertama ada net capital outflow dan yang kedua ada net capital inflow. Net capital outflow atau modal keluar ya. Warga negara Indonesia beli lebih banyak aset di luar negeri dibandingkan dengan warga negara asing yang membeli aset di Indonesia. Jadi dalam ekonomi posisi net foreign investment-nya yaitu positif. Selanjutnya yang kedua ada net capital inflow atau modal masuk. WNA atau warga negara asing beli lebih banyak aset di Indonesia dibandingkan dengan warga negara Indonesia yang membeli aset di luar negeri. Untuk posisi net foreign investment-nya yaitu negatif. Menurut kalian lebih bagus yang mana antara net capital outflow dan net capital inflow? Ya, jawaban dari teman-teman sekalian pasti ada yang memilih bagus net capital outflow dan sebagian pasti menjawab bagus net capital inflow. Namun di sini saya tekankan dari kedua konsekuensi modal masuk dan modal keluar sebaiknya itu balance atau seimbang. Jadi posisi net capital outflow dan net capital inflow di sini harus balance. Dari net capital outflow, jika kita lihat WNI atau warga negara Indonesia beli lebih banyak aset di luar negeri. Hal ini otomatis dapat menguntungkan negara Indonesia juga dengan cara dapat membangun kerjasama internasional, kemudian juga dapat memperluas pangsa pasar produk buatan Indonesia dan juga otomatis nantinya dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar karena pangsa pasarnya tidak hanya di dalam negeri saja melainkan juga dapat mengekspansi ke luar negeri. Selanjutnya untuk net capital inflow atau warga negara asing beli lebih banyak aset di Indonesia, otomatis modal masuk ke Indonesia. Indonesia juga memerlukan investasi dari luar karena hal ini dapat memberikan kontribusi bagi negara Indonesia. Contohnya, akibat dari pendirian pabrik atau perusahaan asing ke Indonesia dapat menyerap tenaga kerja, kemudian juga dapat membantu sektor-sektor yang kekurangan modal atau dana dan juga bisa menambah transfer teknologi. Jadi kesimpulannya antara net capital outflow dan net capital inflow sebaiknya seimbang ya. Selanjutnya kita bahas mengenai perusahaan multinasional atau multinational company. Perusahaan multinasional adalah perusahaan besar yang umumnya berada di berbagai negara industri dan mempunyai kantor di berbagai negara lainnya. Ekspansinya pada umumnya ada di berbagai negara berkembang. Kemudian, untuk ciri-ciri dari multinational company atau MNC adalah yang pertama, mempunyai anak perusahaan atau cabang di luar negeri. Kemudian, kontrol terhadap modal, memiliki teknologi yang canggih, dan memiliki visi dan misi yang mendunia. Untuk contohnya sendiri, ada Google, KFC, Semen Indonesia, Indofood, Honda, Garuda Food, dan lain sebagainya. Dampak positif multinational company
Yang pertama adalah keuntungan adanya mata uang asing dengan adanya investasi dalam sektor ekspor. Kemudian mengurangi kegiatan persyaratan valuta asing untuk aktivitas impor di dalam sektor industri, fokus memodernisasi di setiap sektor, mendukung pembangunan di dalam negeri, mampu meningkatkan income atau pendapatan masyarakat, dan mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Di sebelah kiri ada logo-logo dari perusahaan-perusahaan multinational company atau MNC, dan tentunya sudah tidak asing ya bagi teman-teman yang melihatnya. Namun di sini juga ada dampak negatif adanya multinational company. Yang pertama, bisa mematikan perusahaan di dalam negeri. Perusahaan multinasional pada suatu negara bisa mengancam perusahaan lokal yang tengah berkembang di negara terkait. Karena kekuatan dana yang cukup besar ataupun modal perusahaan yang tinggi, mereka bisa memonopoli suatu sektor. Kemudian yang kedua, berdampak kepada budaya dan sosial. Banyak perusahaan asing yang mampu merusak citra budaya dan sosial pada negara tuan rumah. Selanjutnya, kualitas kesehatan dan keselamatan pekerja yang rendah menyebabkan kerusakan lingkungan. Perusahaan multinasional pada umumnya ingin memproduksi secara efisien dan dengan biaya yang lebih rendah. Mereka cukup sering melakukan hal ini dengan cara yang tidak menghargai lingkungan sekitarnya, dan mereka cenderung sering merusak. Oleh karena itu diperlukan atau penting ya adanya CSR atau Corporate Social Responsibility oleh berbagai perusahaan, baik itu perusahaan multinasional ataupun perusahaan dalam negeri ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengambil salah satu penelitian apabila ingin melihat bagaimana peran atau bentuk dari CSR yang diterapkan oleh perusahaan multinasional di negara Indonesia misalnya. Nanti bisa dijadikan bahan untuk penelitian skripsi. Selanjutnya, pekerja yang disediakan berketerampilan rendah. Pekerjaan yang ditawarkan oleh multinational company untuk para pekerja lokal ini cenderung rendah dan juga merupakan pekerjaan yang sederhana dan tidak terampil, sehingga pekerja lokal ini cenderung akan memiliki pendapatan yang rendah sesuai dengan pekerjaannya. Sementara itu, karyawan asing dari luar negeri seringkali diberikan posisi pada tingkat yang lebih tinggi dan berkualitas. Sekian pembahasan pada materi kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.